Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli mawjud, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Nuh. Begitu juga tak lupa yang kami hormati Al-Mukarram Hadratul Habib Faisal bin Semit. Begitu juga para asatid yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan jasmani rohaninya, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati akhinal kiram, Khadimul Majlis Nur Syamsiah Ustaz Syuja'i. Begitu juga yang kami hormati kepada para panitia yang tidak henti-hentinya dari awal sampai saat ini. Mereka berupaya, mereka berusaha untuk mengadakan satu kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan apa-apa yang mereka telah kerahkan dari tenaga mereka, pikiran mereka, harta mereka, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, dan Allah berikan kepada mereka keberkahan dunia wal akhirah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini dengan cerahnya, dengan begitu sangat bagusnya malam hari ini, kita diberikan keinginan, kita sama-sama diberikan kekuatan serta ditakdirkan untuk hadir di dalam tempat mulia ini. Karena tidak semua orang diberikan keinginan, diberikan keutamaan, diberikan kekuatan untuk hadir di dalam memperingati hari lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu makalah yang dikatakan Al-Imam Sirri As-Saqafi, beliau mengatakan, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menuju satu tempat yang mana dalam tempat tersebut dibacakan tentang sejarahnya, tentang proses lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia telah menuju satu tempat dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lanjutkan dalam hal tersebut, li annahu ma qasada dzalikal maut illa li mahabbatin nabi. Karena orang-orang yang menuju tempat yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tujuannya tiada lain tiada bukan karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hadis secara jelas Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku. Dalam hadis tersebut jawabnya dengan menggunakan fi'il madhi. Dalam istilah ilmu balaghah dikatakan itu adalah litahaqqul husul. Barang siapa yang cinta kepada aku, maka pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda dalam Sayyidil Arabi wal Ajam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Para hadirin rahimakumullah. Apa-apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, dari tadi membaca ratibnya, membaca maulidnya, serta ditambah daripada guru kita yaitu istighothahnya. Semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini dilaporkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah wafat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Qur'annya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, beramallah kalian, maka sesungguhnya Allah akan melihat amal kalian, Rasul pun melihat amal kalian, dan orang-orang mukminin terkhusus daripada keluarga-keluarga kita yang telah wafat, semuanya melihat keadaan kita pada malam hari ini. Begitu senangnya, begitu ridhonya Allah tentang hadirnya kita ke dalam tempat ini. Begitu bahagianya Nabi kita hadirnya kita ke dalam tempat ini, dan begitu senangnya keluarga-keluarga kita yang telah tiada, yaitu dengan melihat kita saat ini yang masih hidup untuk masih mau hadir di tempat yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Dan kemudian yang hebatnya lagi, jadi setiap apapun gerak-gerik kita itu semuanya diperlihatkan kepada Nabi kita. Bahkan geraknya kita dalam zikir, geraknya kita dalam bersolawat, semuanya Nabi tahu. Karena dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ada seorang ulama besar, seorang wali besar yang bernama Syekh Hisham. Beliau itu dikabarkan oleh salah satu muridnya yang mendapatkan keistimewaan mimpi Nabi Muhammad SAW. Mimpinya itu, muridnya diberitahu oleh Nabi, kata Nabi dalam mimpinya, wahai fulan, kabarkan kepada Syekh Hisham bahwasanya dia telah diterima baca sholawatnya kepada aku. Muridnya pun berkata, wahai Rasul, Syekh Hisham mana yang sekiranya aku sampaikan salammu kepada beliau? Beliau pun menjawab, Syekh Hisham yang ketika membaca burdah, yang ketika membaca maulid itu badannya nggak kerasa goyang-goyang. Ya, dari cerita ini saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan, geraknya kita dalam zikir, dalam maulid diperlihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam baiknya. Bagaimana kalau dalam amal buruknya? Istimewanya Nabi kita. Seandainya ada satu hamba yang beramal baik, maka Allah akan beri pahala kepada dirinya. Kalau ada hambanya yang berbuat buruk, tinggal dua pilihan. Kalau dengan sifat rahmannya Allah, dengan sifat rahimnya Allah, maka dosa itu langsung diampuni oleh Allah. Tapi dengan keadilan Allah, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amalnya buruk, balasannya buruk. Tapi ketika amal seorang hamba dilaporkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semuanya kebaikan. Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya dalam hadisnya Nabi kita bersabda, hayati khairun lakum,
tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, kata Nabi. Kehidupanku, masa hidupmu adalah satu kebaikan untuk kalian, karena kalian bisa berbicara di hadapan aku dan kalian pun bisa diajak bicara olehku. Dalam makna yang lain dikatakan tuhditsuna, maksudnya adalah ketika kalian berkata, berbuat hal-hal yang baru, maka diturunkan juga hukum yang baru kepada kalian saat itu, karena langsung wahyu diberikan kepada aku. Nabi melanjutkan, wa wafati khairun lakum, dan wafatku, kematianku adalah juga kebaikan untuk kalian wahai umatku. Karena kenapa? Li'anna a'malakum tu'radu alayya, karena amal-amal kalian semuanya dilaporkan kepada aku. Apabila amal itu bagus, yang dilaporkan kepada Nabi, Nabi berkata, hamidullah, aku memuji kepada Allah. Aku memuji kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah. Apabila hambaku itu, apabila umatku itu berbuat keburukan, istaghfartu lahu, kata Nabi, aku langsung mintakan ampun kepada Allah agar dosa umatku itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada Nabi yang seperti itu, gak ada bahkan orang yang sebaik itu. Makanya maklum, dalam setiap bulan Maulid, dalam setiap Rabiul Awal, di mana-mana diadakan kegiatan Maulid agar merefresh pikiran kita, agar mengingatkan kita bagaimana perjuangan Nabi dalam hidupnya, ketika wafatnya, bahkan sampai nanti di akhiratnya, memperjuangkan agar kita semua mendapatkan keberuntungan di alam-alam tersebut. Maka ketika ada seorang yang dalam cintanya lebih cinta kepada orang tuanya daripada nabinya, ketika ada orang yang lebih cinta istrinya daripada nabinya, maka imannya nggak sempurna. Karena orang itu akan dikatakan imannya sempurna ketika seluruh orang dikalahkan rasa cintanya hanya untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilaporkan ke Nabi kita. Bagaimana dengan keadaan orang tua kita yang telah wafat? Bagaimana dengan keadaan kakek nenek kita yang telah wafat? Sungguh mereka setiap harinya dilaporkan setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kecewa, jangan sampai mereka telah wafat kita kecewakan dengan amal-amal buruk kita. Masih gak sholatnya, masih gak mau jujurnya, masih gibahnya, masih berpura-pura alimnya, masih berpura-pura solehnya, masih berpura-pura ahli segalanya. Repot sudah seperti itu, ya. Karena ketika amal yang buruk kita dilaporkan kepada mereka, betapa sedihnya mereka. Sudah hidup mereka sudah kita kecewakan, sampai wafatnya juga kita kecewakan. Maka pada malam hari ini satu kesempatan besar, ayo bareng-bareng kita bahagiakan Nabi kita. Kita bahagiakan keluarga-keluarga kita yang telah wafat dengan rapihkan dulu sholat 5 waktunya ini dengan istiqomah. Rapihkan lagi terus yang wajib-wajibnya. Bagi laki-lakinya, sholat jangan di rumah, sholat di musola, sholat di masjid, ramein masjidnya. Bagi ibu-ibunya, sholat di rumah dengan istiqomah. Doain lakinya, doain anaknya, biar semuanya mendapatkan keistiqomahan di dunia dalam ibadah. Dan ketika kita pikirkan sejenak, orang-orang dulu itu ibarat bekerja, ibarat berusaha, itu uangnya tidak banyak, hasilnya tidak banyak. Tapi nggak ada sejarahnya anak-anak orang tua dulu nggak punya rumah. Nggak ada sejarahnya anak-anak orang tua dulu itu nggak punya tempat tinggal. Tapi sekarang banyak orang tua yang gajinya UMR bahkan lebih, tapi anaknya masih ngontrak. Yang menjadi pertanyaan, kalau uang lebih banyak di zaman sekarang daripada zaman dulu, kenapa berbeda? Karena yang dilihat adalah materi. Karena yang dilihat adalah harta. Orang tua dulu bagaimanapun mereka ke sawah, bagaimanapun mereka berdagang, nggak ninggalin tuh sholat jamaah, nggak ninggalin tuh yang namanya ngaji dengan guru yang mumpuni.
Belajar kepada seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz yang mengajarkan wudhunya, sholatnya, sehingga mereka rapi dalam masalah ibadah. Sehingga maklum istiqomahnya mereka itu akan dicerna, akan dipakai oleh anak cucunya. Karena dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman bagi mereka yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wal akhirah. Innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian istiqomah dalam ibadahnya, tatanazzalu alaihimul malaikat, ketika mereka mau wafat, ketika mau mereka meninggal, dijelaskan dalam tafsir Sawidnya secara jelas bahwasanya orang yang istiqomah ketika ingin wafat akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabarkan kabar gembira dari Allah dengan lisan malaikat tersebut. Gembiralah wahai orang-orang yang istiqomah, kalian akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh kalian. Tapi ternyata orang yang istiqomah ini sudah yakin mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat dengan balasan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kami tidak mengurusi tentang masalah perihal kami setelah wafat. Kami yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan istriku setelah aku wafat? Bagaimana keadaan anak-anakku ketika sudah wafat? Mereka yang aku nafkahi sehari-harinya, kalau tanpa aku mereka tidak akan bisa dapat kesejahteraan. Langsung Allah jawab dengan lisan malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami yang ngurus kalian, istri kalian, cucu kalian dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Maka maklum, nggak ada sejarahnya anak orang alim, cucunya orang alim hidup dalam keadaan sengsara. Nggak ada sejarahnya orang yang istiqomah dalam beribadah itu punya istri, punya anak, punya cucu yang ditinggal, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo rapihkan lagi kita punya ibadah. Ayo rapihkan lagi kita punya hati. Ayo rapihkan lagi kita punya zahir. Ramai-ramai lagi kita melaksanakan ibadah yang keuntungannya bukan hanya buat kita, tapi keuntungannya juga buat anak keturunan kita. Yang lebih repot lagi, bapaknya nggak ngaji, bininya nggak ngaji, anaknya nggak ngaji. Maghrib bapaknya nonton TV, bininya main HP, anaknya main judi. Wah, keluarga soleh sakinah mawadah warahmah. Coba bayangin kalau keadaan keluarga seperti itu, apa yang diharapkan? Apa uang yang bahagia? Enggak. Karena hakikatnya kebahagiaan apa yang ada dalam hati kita. Ya. Jadi bagi yang belum rapih dalam masalah ibadahnya, ayo kita rapihkan lagi. Semakin akhir zaman, semakin banyak orang yang menyepelekan kewajiban. Ya, belum rapih ibadahnya, belum bisa masalah wudhunya, udah sholat aja dulu. Nanti dengan jalannya, dengan takdirnya Allah akan giring orang tersebut untuk bisa mengaji dan kemudian akan bisa merapikan ibadah-ibadahnya. Yang penting tanamin dalam hati, ya Allah, saya pengen istiqomah dalam ibadah. Ya Allah, saya pengen rapih ibadah. Ya Allah, saya pengen nutup aurat-aurat saya, ya Allah. Ya Allah, saya pengen bahagia dunia akhirat, ya Allah. Mulai dari pribadi kita. Gak usah ngomongin tetangga yang jarang puasa, gak usah ngomongin tetangga yang jarang ibadah. Kadang kita itu lebih lebar mata kita melihat aib orang lain daripada aib diri sendiri. Bahkan yang repot lagi, dalam pengajian seperti ini saja masih ada yang ngobrol dan bicarakan keburukan orang lain. Lucu jadinya. Udah tempat kebaikan tapi sayang digunakan dalam bentuk maksiat. Maka kita beruntung diwadahi oleh kita punya guru, yaitu Al-Mukarram Sujai, untuk mengadakan maulid seperti ini, untuk merefresh otak kita agar kita ke depannya semakin bisa istiqomah dalam ibadah. Jangan cuma cinta-cinta doang kepada Nabi lewat lisan, gak ada artinya semuanya. Harus dengan bukti.
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dalam kitab hikamnya, laulal alamat wal amarat ladda'a kullu ahadin bima laysa indah, lakin bil alamat wal amarat yufraqu baina shadiq wal kadhib. Seandainya tanpa tanda, seandainya tanpa bukti, maka setiap orang akan mengakui sesuatu yang bukan dia miliki. Tapi dengan tanda, dengan buktilah akan dibedakan mana yang jujur, mana yang dus. Kalau sudah rapih sholat jamaahnya, udah rapih bagi ibu-ibu sholat itu di rumahnya 5 waktunya, ya, tambahin sunnahnya. Kalau sudah istiqomah wajibnya, istiqomah sunnahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, kata Allah. Hambaku yang tidak henti-henti mendekat kepada diriku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintai dirinya. Ya, untuk dapat cinta Allah salah satunya dengan melaksanakan sunnah. Allah lanjutkan dalam hadis qudsi tersebut, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta sama tuh hamba, aku yang jaga kupingnya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan aku yang jaga penglihatannya. Kalau orang Wahabi enggak, mana itu. Aku kupingnya yang mana dia mendengar. Masa Allah kupingnya? Artinya adalah kuntu hafidhon sam'ahu. Aku yang jaga kupingnya, aku yang jaga matanya. Wa yadahu lati yabtishu biha, aku yang jaga tangannya. Wa rijlahu lati yamshi biha, aku yang jaga kakinya, biar enggak jatuh ke dalam bentuk maksiat. Ya, enak udah. Setiap hari mata, kuping, tangan, kaki itu tidak jatuh dalam maksiat. Mulut ada. Ya. Dan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya ini, ketika dosa itu sering dilaksanakan, maka itu akan dianggap bukan dosa. Zaman Sayyidut Tabi'in, Imam Hasan Basri, kalau ada orang itu ngomongin keburukan orang lain, itu baunya kecium. Tapi zaman sekarang karena seringnya orang itu ngegibah, baunya udah bercampur, seakan-akan nggak baik. Allah lanjutkan lagi, wala in sa'alani la'mutiyanahu. Kalau dia minta apapun saya kasih, kata Allah. Kalau aku udah cinta hamba tersebut, wala in ista'adani la'uidannahu. Kalau dia memohon perlindungan kepada aku akan berikan perlindungan kepada dirinya. Biasanya ibu-ibu nih yang istiqomah nih, ya, duhanya, kemudian tahajudnya, kemudian ditambah baca Quran, istiqomahin. Karena kesuksesan suami gimana tergantung doa istri. Dan anak itu bisa soleh tergantung emaknya, bukan tergantung bapaknya. Allah udah berfirman, nisa'ukum harsulakum, perempuan-perempuan kalian itu ladang kalian, sawah kalian, tanah kalian. Kalau tanahnya bagus, bibitnya bagus, hasilnya bagus. Kalau misalnya tanahnya bagus, bibitnya nggak bagus, tetap tumbuh, masih menghasilkan, tapi tidak maksimal. Tapi sebagus apapun bibit, tapi kalau tanahnya jelek, tanahnya nggak subur, maka tidak akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, ya, rapihkan lagi kembali semuanya, agar kita semua bukan hanya kumpul di tempat ini, kita harapkan juga kita bisa kumpul semuanya di akhirat di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian, dan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.